Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pandemi COVID-19 membuat giat belanja daring makin meningkat. Hal ini pun membuat pelaku UMKM harus beradaptasi agar bisa bertahan. Dan di Palembang ada seorang pengusaha songket muda yang sukses memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya. Dan saudara, saat ini kita sudah terhubung via Zoom dengan Ki Agus Muhammad Aditya untuk berbincang terkait kiat sukses UMKM di platform digital. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Adit. Selamat pagi, Mas. Apa kabarnya, Dit? Baru baik, Mas. Alhamdulillah. Ya, tentunya di masa pandemi ini juga kita harus tetap menjaga imunitas tubuh begitu ya. Selain juga menjaga kestabilan dari usaha begitu, Dit ya. Nah, Adit ini kan memiliki UMKM yang bergerak di bidang kerajinan kain songket begitu, Dit ya. Boleh dijelaskan lebih detailnya seperti apa, Dit? Oke, jadi saya tuh memiliki bisnis bernama Songket Pas. Songket Pas itu adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kreatif, lebih tepatnya pengolahan kain khas Palembang seperti songket, kain jemputan, dan lain sebagainya, diolah menjadi berbagai macam produk turunannya, seperti baju, dompet, tas, souvenir, dan lain sebagainya. Ini sudah berapa lama usaha ini berjalan? Ya. Sudah berapa lama berjalan? Saya mulai serius di dalam usaha ini sejak tahun 2017. Kenapa memilih untuk berbisnis di bidang ini, Dit? Karena saya secara pribadi melihat bahwa kain ini memiliki potensi pasar yang besar, namun belum digali secara serius oleh para pelakunya. Oleh karena itulah saya yakin bahwa saya bisa menggali potensi lebih dalam lagi terhadap produk ini. Ditambah lagi adanya teknologi yang bisa membantu saya untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang kain ini. Seperti dari marketnya, dari variasi produknya, dan lain sebagainya. Terkait dengan dampak pandemi COVID-19 ini, apa yang berdampak terhadap usaha milik Adit ini? Secara umum, bukan hanya di usaha saya ya, tapi secara umum pandemi ini membuat penjualan kita menurun drastis. Apalagi pada awal-awal pandemi ya, pas sekitar bulan April, bulan Mei 2020, itu penjualan kita drop banget, sampai 75% dropnya. Tapi lambat laun sampai sekarang udah mulai pulih kembali penjualan kami sejak bulan April, bulan Mei 2020 itu. Dan seperti yang saya singgung di awal tadi begitu, Dit, ya, karena di tengah pandemi COVID-19 ini membuat giat belanja daring ini semakin meningkat begitu ya. Dan Adit juga salah satu pelaku UMKM yang sukses begitu beradaptasi. Dan sejak kapan sebenarnya Adit ini sudah mulai memasarkan produk secara daring, Dit? Oke, kalau untuk secara daring itu saya udah mulainya dari tahun 2017, Mas. Awal kita buka toko, atau mulai usaha, memang salah satu strength yang salah satu hal yang paling ingin saya tekankan adalah melalui penjualan online. Karena saya lihat bahwa pemain-pemain lama itu sangat sedikit atau bahkan dibilang sangat langka yang memanfaatkan penjualan online untuk bisa memasarkan produknya. Dan 2020 datang pandemi yang memaksa kita sebagai para pelaku UMKM untuk bisa berjualan melalui media daring. Dan beruntungnya kami itu sudah mempersiapkan segala halnya pada tahun 2017. Oleh karena itulah ketika pandemi tahun 2020 terjadi, kami hanya memerlukan sedikit waktu untuk beradaptasi dan pada akhirnya kami survive sampai sekarang. Nah, tentunya ini juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu, Dit. Nah, bagi Adit sendiri, apa ini kelebihan dan kekurangan dari memasarkan produk secara daring begitu, Dit? Oke, kita ke bagian kelebihannya dulu ya, Mas. Kalau untuk kelebihannya, memasarkan produk ini kita bisa sampai kemanapun yang kita mau, Mas. Jadi untuk Songket Pas sendiri, pemasaran kita udah sampai seluruh Indonesia, bahkan
ada beberapa order pun datangnya dari luar negeri. Karena kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sosial media dan juga marketplace. Secara apa ya? Secara umumnya itu kelebihan dari penjualan online. Tapi kalau penjualannya negatifnya penjualan online ini, kita apa ya? Untuk harga itu sangat kompetitif. Betul. Kita apa ya? Berjualan itu lebih banyak kompetitornya lah, bisa dibilang. Oleh karena itulah kita harus pandai-pandai mengatur konten, mengatur harga, mengatur deskripsi dan lain sebagainya. Betul. Pelayanan kita juga harus memberikan yang terbaik kalau kita ingin menang bersaing. Dan kita lihat bahwa sekarang ini kenapa orang banyak nggak survive juga atau nggak bisa jualan online, karena faktor-faktor tadi yang mereka kuasai gitu, Mas. Betul. Itu negatifnya ya. Jadi kita harus lebih banyak belajar. Karena konsumen juga sudah mulai cerdas begitu, Mas ya. Nah, kalau dibandingkan begitu jadinya, Dit, mana yang lebih banyak untung penjualan, apakah secara daring begitu atau luring begitu, Dit, saat ini? Kalau sekarang, Mas, dari 2020 ya hitungan kita ya, 2020 sampai sekarang, yang pastinya kita masih daring, masih membuat kita bisa survive sampai sekarang, dan juga penjualan juga 80% itu online. Artinya online saat ini lebih mendominasi begitu, Dit ya. Baik, Dit. Benar sekali. Ini kita masih akan lanjutkan lagi karena sangat menarik perbincangan kita hari ini, karena juga mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara di rumah untuk juga mulai membuka usaha secara daring begitu, Dit ya. Jangan kemana-mana, Dit. Kita akan lanjutkan lagi ini, dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama Aditya, dan tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.